Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang siswi dari sekolah menengah atas. Keduanya saling menjalin ikatan pertemanan. Mereka adalah Yuna, seorang siswi pendiam, pemalu yang tak pernah percaya diri dengan penampilannya sendiri. Ia ingin jika cinta pertamanya seperti sosok pangeran dari buku yang pernah ia baca. Lalu Akari, seorang siswi yang punya sifat positif, realistis, dan ramah terhadap siapapun yang dikenalnya. Yuna menceritakan jika ia pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang mirip dengan sosok pangeran seperti yang ada di buku miliknya. Namun ia hanya bisa melihat, tanpa berani menyapanya. Obrolan mereka terhenti ketika ada sosok pria yang datang mendekati mereka berdua. Ia adalah Kazu, teman semasa kecil Yuna. Ketika jam belajar telah usai, Yuna kembali bertemu dengan pria yang mirip dengan sosok pangeran dari buku ceritanya. Setelah pulang sekolah, tak disangka ternyata sosok pangeran yang diidamkan oleh Yuna berada di tempat tinggal yang sama dengan Akari. Ia adalah Ryo, saudara Akari, satu sekolah dan satu angkatan dengan mereka. Akari menyadari jika sosok pangeran yang diidamkan oleh Yuna adalah Ryo. Ia pun meminta Ryo untuk belajar bersama dengan dirinya dan Yuna. Akari pun mencoba meninggalkan mereka berdua, memberikan waktu agar mereka bisa mengenal satu sama lain. Ketika Akari hendak pergi ke toko swalayan, ia tak sengaja berjumpa dengan Kazu. Dan ia mulai menceritakan bagaimana Akari bisa kenal dengan Yuna, dan mulai saling menjalin hubungan pertemanan dengannya. Dari sana ia juga tahu jika ternyata mereka tinggal di apartemen yang sama. Di sisi lain, Ryo menanyakan tentang perasaan Yuna. Yuna pun menjawab jika saat ini ia memang lagi menyukai seseorang. Namun ia merasa tak punya peluang dan keberanian untuk menyatakan cintanya. Obrolan mereka terhenti ketika ibu Akari datang. Ryo terlihat tampak kesal karena ibu Akari datang tanpa mengucapkan salam. Sampai akhirnya terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Dan dari sini Yuna mengetahui jika Ryo dan Akari bukanlah saudara kandung, melainkan saudara tiri. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Yuna yang sedang menunggu Akari tak sengaja bertemu dengan Ryo. Ryo yang merasa tak enak dengan kejadian sebelumnya meminta maaf pada Yuna. Dan ia bertanya, "Kenapa kamu selalu melihat ke bawah? Aku tidak berada di bawahmu, tapi aku berada di hadapanmu." Saat pulang, Ryo bertemu dengan Kazu. Ternyata mereka tinggal di apartemen yang sama. Mereka cepat akrab karena mempunyai hobi dan kesukaan yang sama. Suatu ketika, Akari sempat dibuat kaget karena melihat Ryo yang sedang ganti baju. Karena kepikiran dan merasa tak nyaman, ia pun memilih pergi dan jalan-jalan keluar. Tak sengaja ia pun bertemu dengan Kazu. Ia mencoba mencurahkan isi hatinya, serta kegelisahan yang sedang ia alami karena masalah yang ada di rumahnya. Mendengar kegelisahan Akari, Kazu pun mengajaknya ke sebuah tempat di mana mereka bisa menikmati keindahan cahaya lampu-lampu yang menerangi sudut kota. Akari mulai terkesan dan benih-benih cinta mulai menyelimuti hatinya. Ternyata Ryo menyadari kedekatan antara Kazu dan Akari. Di sisi lain, Yuna nampak gelisah dengan perasaannya. Ia sadar ia tak boleh menyukai Ryo, tak boleh mengutarakan perasaannya, dan tak boleh mencintainya. Namun, itu terasa berat untuknya. Karena baginya Ryo adalah cinta pertamanya, dan Ryo juga mirip dengan sosok pangeran yang didambakannya. Semakin lama mereka bersama,
Rasa nyaman itu terlihat semakin nyata. Hal itu membuat perasaannya semakin bimbang. Saat mereka sedang berteduh, Rio memberikan motivasi kepada Yuna untuk mencoba memberanikan diri mengungkapkan rasa cintanya kepada orang yang ia sukai. Meskipun ia tahu jika cintanya nanti akan ditolak. Mendengar hal itu, Yuna memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Sebuah pernyataan yang mengagetkan untuk Rio, karena perasaan Rio masih untuk Akari, dan ia pun tak bisa membalas perasaan Yuna. Meski terasa melegakan, tersimpan 1000 kesedihan dari satu senyuman yang diberikan oleh Yuna. 大丈夫。振られたって死なない。Di keesokan harinya setelah pulang sekolah, Akari terlihat sedang menunggu hujan reda. Namun tiba-tiba, Rio datang membawakan payung dan mengajaknya untuk pulang bersama. Saat perjalanan pulang, Rio menanyakan perasaan Akari terhadap Kazu. Karena ia melihat Akari dan Kazu yang semakin akrab. Namun Akari tak ingin membahasnya. Rio yang terbawa suasana tiba-tiba langsung mencium Akari. Hal itu ternyata membuat Akari merasa tak nyaman dan marah kepadanya, lalu pergi meninggalkan Rio. Kekecewaan Akari berlanjut di keesokan harinya, di mana ia terlihat menghindar dan selalu menjauhi Rio. Rio akhirnya menceritakan kepada Yuna tentang apa yang terjadi antara dirinya dan Akari. Rio menceritakan jika ia telah mencium Akari kepada Yuna. Ia tak sadar jika ada perasaan yang tersakiti, ada hati yang terlukai. Rio mulai menceritakan masa lalunya kepada Yuna, di mana saat ia akan menyatakan perasaannya kepada Akari, di saat yang sama ia tahu bahwa perasaan itu tak lagi bisa diutarakan. Niatan ayahnya yang akan menjadikan ibu Akari sebagai istri adalah penghalang utama Rio untuk menyatakan perasaannya. Dan Rio menyangka bahwa Akari tak akan pernah tahu isi hatinya. Namun ternyata, Akari mengetahui tentang perasaan Rio meski Rio belum mengutarakan perasaannya. Karena ia juga memiliki perasaan yang sama. Namun Akari memendam perasaannya, mengesampingkan kebahagiaannya demi kebahagiaan orang tuanya. Menyadari hal itu, Rio mulai menerima keadaan dan meminta maaf kepada Akari tentang kejadian tempo hari. Kali ini, Rio mencoba menganggap Akari sebagai saudara. Di sebuah perpustakaan, Rio menghampiri Yuna. Ia berterima kasih karena berkat Yuna ia kini bisa membebaskan perasaan yang membelenggunya sampai saat ini. Hal itu pun membuat Yuna merasa bahagia. Entah sejak kapan, pandangan Rio selalu tertuju kepada Yuna, dan ia mulai selalu memperhatikannya. Selang beberapa waktu kemudian, musim pun kini telah berganti. Mereka berempat pun berencana untuk menghadiri festival musim panas bersama. Akari dan Yuna terlihat cantik menggunakan kimono, dan membuat Kazu dan Rio merasa terkesan. Suatu ketika, Akari terpisah dari mereka. Kazu dan Rio yang panik berusaha mencari Akari. Ketika Kazu berhasil menemukan Akari, Akari mencoba mengutarakan perasaannya. Namun cintanya ditolak oleh Kazu. Meski sebenarnya Kazu juga sangat mencintai Akari, namun ia mencoba membohongi perasaannya sendiri. Karena saat Rio mencium Akari, ternyata Kazu ada di sana dan melihat semua kejadian itu.
Di acara festival budaya sekolah, Rio yang mengenakan kostum layaknya pangeran bertekad akan menyatakan perasaannya kepada Yuna. Di sisi lain, terlihat Yuna juga masih menyukai Rio, serta meminta izin ke Akari dan meminta dukungannya, karena ia akan mencoba menyatakan perasaannya sekali lagi kepada Rio. Ketika Yuna dan Rio bertemu, Rio pun langsung mengutarakan perasaannya. Hal itu membuat Yuna terkejut dan bahagia, karena kini cintanya pun terbalaskan dan kini mereka bisa bersama-sama. Di malam Natal, Akari terlihat menghabiskan malam Natalnya dengan bekerja paruh waktu di sebuah toko kue. Ia ingin menghabiskan kue yang diterimanya sebagai hadiah Natal dari tempat kerjanya bersama Kazu. Mereka pun menghabiskan malam Natal bersama dan saling mengungkapkan impian mereka masing-masing dan berjuang untuk meraihnya. Dan mereka pun berjanji untuk menghabiskan malam Natal di tahun berikutnya di tempat yang sama. Keesokan harinya, Akari mendapatkan masalah karena ibu dan ayah tirinya memutuskan untuk berpisah. Karena ayah tirinya akan dipindah tugaskan ke luar negeri. Akari yang tidak ingin ibunya kembali sedih, memutuskan untuk ikut bersama ayah tirinya pergi ke luar negeri. Sehingga hal itu bisa membuat ibunya ikut bersama dan rencana perpisahan antara orang tuanya bisa dibatalkan. Ketika waktu Akari pergi ke luar negeri semakin dekat, Rio mencoba memberitahu Kazu dan mencoba meyakinkannya untuk mengutarakan perasaannya. Saat pulang sekolah, Kazu melihat sebuah hadiah yang diberikan kepadanya. Hadiah itu berisi kaset film yang ingin ditonton Akari bersama Kazu. Dan di dalamnya Akari juga meninggalkan surat yang mengatakan bahwa ia selalu mendukung mimpi Kazu dan jangan pernah untuk mencoba menyerah dengan mimpinya. Di akhir surat, ia menjelaskan jika itu adalah hadiah perpisahan darinya untuk Kazu. Sebelum Akari berangkat, Kazu mengajaknya bertemu dan berbicara. Kazu berterima kasih kepada Akari karena berkatnya kini hubungan dengan kakaknya mulai membaik. Dan ia pun juga sudah berani mengatakan impiannya kepada orang tuanya. Mendengar hal itu, Akari merasa bahagia. Dan akhirnya Kazu mencoba untuk jujur dengan perasaannya dan mencoba menyatakan perasaan yang telah lama dipendamnya. Ternyata Akari juga masih memiliki perasaan yang sama hingga sampai saat ini. Meski dulu pernyataan cintanya pernah ditolak oleh Kazu.